Nek makalah itu. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Official ya. Di hari ini kawan, tadi ada tamu sebenarnya ya, datang ke kantor dan di sana tadi ditemui oleh Pak Mandur, Pak Patri ya. Ya, kebetulan saya pas keliling ke kebun karena aktivitas saya selalu keliling ya, jadi tidak sempat ketemu. Kemudian tadi ketemu di ini perbatasan masuk desa Kepel. Desa Kepel. Nah, tidak. Akhirnya kita kesini ngopi dan ini warung tempat saya ngopi ya. Biasanya biasanya saya di sini dan kita ngobrol-ngobrol, Pak. Nyantai sambil makan. Sambil makan sambil ngopi ya. Dan di sana, Pak, mulai nanam porang itu tahun berapa? Awalnya dulu coba ceritakan nanti biar kawan-kawan biar tahu lah untuk tahun sekarang kalau nggak salah. Awalnya dulu dan bibit berapa? Oke, semua para petani di seluruh Indonesia yang sekarang saat ini baru berjuang untuk menanam porang, perlu kita sampaikan bahwa kami telah bermitra sama Pak Paidi dulu. Kemungkinan 3 tahun yang lalu setelah masuk pandemi ini. Setelah itu saya berusaha dan bersekolah di tempatnya Pak Paidi ini. Kebetulan saya memberanikan diri untuk spekulasi, memberanikan untuk tanam porang. Padahal di Kabupaten Magetan itu hanya saya sendiri yang berani mencoba ini. Terus alhamdulillah satu musim tidak kita jual, semuanya untuk pembibitan semua. Dan sampai saat ini kebetulan ini tadi saya bertemu Pak Paidi karena saya sudah berniat untuk silaturahim ke pabriknya sana. Pak Paidi Porang itu yang di Kepel. Terus akhirnya tidak dapat jumpa di kantor, tapi bisa berjumpa di ketika Pak Paidi di tepi jalan sedang cangkuan sama rekan-rekannya yang lain. Terus kita bisa bertemu kembali. Ini jumpa di warung kopi ini dan saling sharing. Insya Allah tahun ini akan saya panenkan semua sampai bongkar. Tapi tidak banyak, saya berusaha menanam hanya sekitar kurang lebih 1,5 hektar. Dan ini alhamdulillah perkembangannya luar biasa karena kami pelihara secara intensif sesuai dengan anjuran Pak Paidi dan kami pun kenyataannya mampu. Itu dari bibit berapa, Pak, dulu? Dari bibit itu kata isi 600 sampai 700 up itu, kalau tidak salah. Tapi setelah saya tanam satu musim sekitar 1 kintal 20-an kilo. Kita belanja sampai 3 kali kalau nggak salah itu. Terus satu musim buat Winesdaya. Ya, terus itu saya tanam semua. Setelah saya tanam semua, ini alhamdulillah hasilnya sangat luar biasa, sudah maksimal. Masuk di tahun ketiga ya, Pak. Dan ini kami survei di pabriknya Pak Paidi. Rencana saya untuk istilahnya dalam bahasa Jawa, orang Jawa itu amprah. Nanti kalau sewaktu-waktu kita bongkar, kita sudah mempunyai link, kita sudah menjadi mitranya Pak Paidi. Jadi saran saya untuk para petani porang itu tidak usah ragu-ragu dan tidak usah pesimis. Kita harus yakin bahwa porang ini adalah kebutuhan dunia. Saya yakin yang penting ada pabrik yang beroperasi dan ada yang menerima. Maka dari itu saran kita sebaiknya sebelum nanam kita harus belajar dan belajar. Kita tahu tempat penjualannya, bermitra dengan pabrik, syukur bersama Pak Paidi, nanti semua kekurangan kita dan kelemahan kita pasti akan disarankan oleh mereka. Dan para admin-adminnya sudah ahli dalam bidang itu. Kalau kita istilahnya hanya memberanikan diri tapi tidak kita belajar tanpa guru, tidak ada pabrik yang kita tuju, tidak mempunyai registrasi dan lain sebagainya, itu akan kesulitan sehingga akan timbul wacana yang saling salah persepsi tentang harga, tentang ini, tentang itu, akhirnya kan menjadi booming tapi tidak jelas arahnya itu. Nah, sekarang seperti ini kita sudah membuktikan karena pada waktu dulu itu sesuai sarannya Pak Paidi, yang penting kita buktikan dulu. Karena kalau kita belum membuktikan, kita mau mengajak tetangga, kalau petani yang lain pun kita tidak berani berbicara. Nah, setelah kita buktikan, hasil nanti setelah 2 musim, ini dibandingkan dengan menanam jagung, menanam ketela, menanam padi, kita bisa dikalkulasi biaya kita berapa, panen kita berapa kali. Kalau dibanding itu, setelah itu nanti hasilnya panen kita kalkulasi,
Toh kalau hasilnya lebih tinggi daripada tanaman jalan, kenapa kita harus ragu-ragu dan takut? Kita harus berani. Karena biasanya kesuksesan itu, kegagalan itu sebuah awal dari kesuksesan. Maka dari itu kalau tidak berani gagal, berarti kita bisa dibilang kalah sebelum perang. Berarti tidak pernah berhasil. Yang penting kalau kita berangkat perang harus menguasai medan yang akan kita tempuh. Kalau tidak menguasai medan yang kita tempuh, akan ditembak oleh musuh. Dan hasilnya nanti pasti akan kegagalan panen tentang apa saja karena teknisnya belum menguasai. Karena tidak tahu apa caranya ya Pak. Nah, yang penting itu. Terus kebanyakan Pak yang dikeluhkan masyarakat seperti ini, dan ketika ada pertanyaan juga, kita sebenarnya hampir kena sih tahun ini kayak apa itu layu fusarium Mbak. Jadi tumbuhnya itu bagus, kemudian batangnya itu tahu-tahu selang berapa hari langsung roboh mati lah. Itu adakah solusi Bapak yang apa tanaman Bapak seperti itu ada ndak di sana? Ya kalau tentang layu fusarium itu saya kira setiap tanaman itu pasti mengalami. Tapi itu sebetulnya ada pencegahannya. Pencegahannya yaitu kita pelihara secara insentif mulai dari balita, dari dini, karena masa vegetatif itu kalau tumbuhan itu normal, seperti kita manusia ini makannya cukup, gizinya cukup, pasti akan kebal dari segala penyakit. Lah karena kena layu fusarium, kena jamur baktosin dan lain sebagainya, karena itu kurang intensif cara perawatannya. Lah itu bisa dicegah untuk awal tanam kalau kita menggunakan pupuk dasar itu kita kuatkan. Lalu pupuk susulan itu dianggap saja nomor yang terakhir. Ya, tetap kompos ya Pak. Ya, dasarnya kompos, kita fermentasi dengan baik, dengan secara maksimal. Lalu untuk menopang, untuk menghindari layu fusarium, itu kita cegah dari untuk menghilangi cendewan itu arang sekam ataupun abu sekam itu kita campur dengan petrocas atau dolomit. Nah, itu kita campur untuk ditabur di atasnya itu sangat bagus. Karena termasuk pembenataan tanah dan juga pengatur pH ya. Nah, pengatur pH tanah itu perlu dipelajari karena kita lokasi untuk menanam porang itu kalau asal-asalan mendapat lahan, yang penting lahan kosong kita tanami, lah itu sangat berisiko. Kalau betul-betul tidak kita pelajari. Harus dicek dulu pH-nya berapa. Harus dicek pH-nya. Kalau kita tidak punya alatnya, banyak orang-orang pertanian yang mempunyai alat seperti itu. Insya Allah ini kalau bertani ini kita niati dengan ibadah, itu pun juga akan mendapatkan pahala. Selagi itu kita dapat membuka lapangan kerja untuk saudara-saudara kita, ibu-ibu yang tidak aktif, yang lemah tenaganya untuk istilahnya maton atau pembersihan rumput gulma itu kan tidak perlu orang kuat. Dan ini semua pokoknya segala profesi apapun kalau kita niati ibadah dengan berangkat senang hati semata-mata karena Allah pasti membawa berkah. Ya. Sementara yang di sana Pak, berapa orang Pak yang sudah budidaya itu selain Anda? Untuk musim yang kedua ini kemungkinan sudah mulai banyak sudah bermunculan orang yang berani spekulasi menanam di Magetan ini sudah banyak. Tapi ada juga yang sebagian kalah sebelum perang juga banyak yang mengalami kegagalan dikarenakan itu tadi karena pengalamannya dan teknisnya kurang memadai dan kurang menguasai, sehingga teori yang diambil dari media-media itu setelah dipraktekkan di lapangan itu sangat jauh berbeda. Lah di situ kebanyakan kegagalan para petani yang pemula lagi memberanikan diri karena mengandalkan mempunyai biaya, tapi tidak menguasai lapangan di sini. Dan alhamdulillah ini untuk tahun ini karena masa pandemi ini ternyata membawa berkah tersendiri. Sesungguhnya kami itu profesi yang pokok itu adalah juru bicara, sering walimahan, sering tausiah di mana-mana. Berhubung masa pandemi ini keadaan sepi, sholawatan kami juga sepi, tausiah juga sepi, maka saya kalau itu nanti misalkan kawan-kawan di sana mengundang Bapak gitu malah siap berarti ya. Insya Allah sewaktu-waktu sampai sekarang ada wayang dakwah kami nanti bisa diakses di YouTube ini kan bisa. Oh ada juga. Banyak ditonton semua orang. Dan ini sehingga itu membawa berkah tersendiri. Kami terjun di pertanian itu malah luar biasa. Akhirnya kita fokus, tanaman pun menjadi
menjadi bagus. Ya mudah-mudahan mau doanya. Bukan hanya teori Pak ya, tapi memang Kita praktek harus di berjuang. lapangan. Walaupun kami seorang ulama, seorang kiai, kita harus bertani itu saya andalkan menjadi nomor wahid, dan itu akan membawa berkah. Jadi ibadah itu sesuai dengan dawuh Kanjeng Nabi, kulu ya'mal ngalasaki latihi, kaumku ngamalo miturut bakatmu dewi. Jelas kan? Jadi seorang petani bisa juga masuk surga, seorang pedagang bisa masuk surga, seorang pengusaha bisa kalau niatnya betul semata-mata karena Allah juga dijamin surga. Jadi orang yang ahli surga bukan ahli ibadah, bukan ahli ilmu, tetapi semua profesi itu bisa dijadikan untuk sarana untuk meraih jannatul naim, surga Allah. Gandengannya tadi Pak, utlubul ilmu walau di sini ya, walau Pak. Habisnya lain sudah dibelanjakan. Utlubul ilmu walau magetan. Jadi untuk mengantisipasi tadi bisa pakai sekam bakar dan juga dolomit ya Pak. Dan nanti untuk kawan-kawan di luar sana jika ingin mempraktekkan, itu yang paling penting untuk tahap awal penanaman itu kita cek untuk dolomit, cek pH tanahnya. Kalau alatnya tidak ada, nanti bisa pakai kunyit ya Pak. Kunyit itu bisa diiris, dicelupkan di tanah. Nah, kalau setelah 1 jam diangkat itu hitam, berarti pH-nya tinggi. Nah, itu juga bisa. Itu secara yang alami. Itu lebih simpel, lebih mudah. Tetapi kebanyakan orang petani sekarang itu kalau diajak maju itu sangat sulit. Karena kemungkinan dia merasa pengalaman itu adalah guru yang sejati. Betul. Maka dari itu sebelum kita mempraktekkan itu sulit untuk diajak untuk kemajuan. Dan yang perlu dipelajari, pesan saya para petani semua, sesungguhnya bertani porang itu ini adalah tanaman yang luar biasa dibandingkan dengan komunitas tanaman yang lain. Kita bisa membayangkan, menanam selain porang, menanam misalnya jagung, padi, atau bawang merah sekalipun. Sekali panen, jatuh harga, habis total. Habis cerita. Kalau porang masih bisa ditahan. Ya, seandainya harga masih down, harga masih jatuh, kita berusaha untuk menafkahi keluarganya, cari alternatif yang lain. Bisa ditumpang sari dengan jagung, dengan rawit, dengan timun dan lain sebagainya. Andalannya tetap masih ada. Seandainya belum dibongkar, ditimbun lagi, nanti selama 1 musim dia dorman tumbuh dengan sendirinya. Bisa kita tumpang sari. Dijual katanya juga sudah sedikit membantu kita. Jadi yang penting keluarga itu tetap berjalan harmonis, nafkahnya terpenuhi, tani kita tetap maju. Terus yang kemudian untuk ke depan Pak, Bapak atau pernah enggak ngajak teman-teman itu untuk nanam porang, meyakinkan porang, atau Bapak ajak itu mereka masih ragu-ragu atau masih bingung dan sebagainya, itu pernah enggak mengalami seperti itu di sana? Kalau itu banyak sekali. Saya juga pernah, tapi orang-orang tertentu yang kiranya orang itu mau diajak maju untuk spekulasi. Karena ini tanaman porang itu sebelum nanam saja sudah banyak persepsi yang salah. Kalau nanam nanti porang sampai 2 tahun lalu anak istri makan apa dan lain sebagainya, itu persepsinya sudah lain. Karena itu padahal belum kita mempraktekkan. Sehingga saya memberanikan diri itu yang penting. Saya ingin membuktikan lebih dulu. Kalau kita sudah membuktikan, akhirnya bisa bercerita dengan saudara, dengan tetangga, ini loh hasil saya seperti ini, diambil selama 2 musim, saya alternatif yang lain, saya beri tumpang sari dengan ini. Setelah kalkulasi, kenyataannya tanaman cabai saya rawit, tanaman jagung saya setelah durman, itu dibandingkan tanaman yang biasa orang-orang tanam, seperti jagung, seperti itu, tidak kalah, justru lebih unggul saya. Karena rawit itu setelah panen, paling tidak saya masa petik itu sampai 30 kali. 1 petik sampai setiap 5 hari sekali 1 tanaman, sampai sekarang hampir 2 tahun tidak mati itu masa produktif yang digaling-galingan itu. Lah itu kan sama saja kita sudah mempunyai ATM di dalam porang itu tadi, belum nanti jagungnya. Lah hasil itu untuk menopang musim yang akan datang. Ya, jadi urutannya Pak, ketika musim tanam porang ditanam, kemudian untuk tanaman selah itu kapan? Karena yang bagus itu sebelum masa mekar.
sebelum masa mekar. Ya, masa porang mekarnya ditumbuhin itu sehingga nanti kalau porang sudah mekar terlalu tinggi itu akan sangat kalah. Kemudian gulitannya Pak jaraknya? Nah, gulitannya kita usahakan untuk paling tidak 1,10 meter atau 1 meter di jarak 2 baris, tergantung kita dua batang. Nah, 2 baris, 2 jalur itu tergantung sesuai dengan umbinya. Kalau tanam kita sudah mulai umbi sebesar 2 on sampai 5 on up itu bisa di jaraknya terserah kepada kita. Ada yang 30, ada yang 40, ada yang bahkan 60. Tetapi yang bagus itu harus standar lah. Sesuai dengan benihnya kalau sudah semakin besar paling tidak itu 40 ke atas. Nah itu nanti bisa ditumbang sari dan itu saling-saling sama-sama menguntungkan. Jadi nggak ada lah istilah kata rugi seorang petani sebetulnya nggak ada. Kita bayangkan kemurahannya Allah itu luar biasa. Kita tanam jagung 1 biji bisa jadi berapa biji 1 tongkol itu. Tidak mungkin rugi lah. Misalnya tandur porang itu 1 katak jadi 1 kilo lebih kan juga enggak rugi. Sudah petani enggak ada karena rugi itu hanya olah dari perbuatan manusia sendiri. Betul. Kadang ada yang pupuk dipersulit, ada yang ditampung, ada yang dibekukan dan lain sebagainya. Itu perbuatan dari saudara-saudara kita sendiri. Sesungguhnya kalau kita menjadi seorang petani diniati dengan ibadah, semua diniati dengan senang hati, itu enggak ada. Walaupun istilahnya rekoso paribasanya, orang tani itu enggak ada. Kalau terlalu mengeluh dia berarti niatnya bertani itu masih salah. Subhanallah walhamdulillah.